komika kita dari Pekanbaru tahu sendiri kan. Iya. Bonar Manalu. Bonar Manalu, asisten Panji Pragiwaksono. Betul. Hanya di podcast Kopsus. Welcome to podcast Kopsus. Komentar pedas sesuka saya. Jadi aku kedatangan Babang Zul Rahmana, yang udah nongol di Metro TV. Iya. Asik. Don. Iya, tapi kan keren. Maksudnya maksud itu 2015 ikutin 2015, iya. Stand Up Street Festival. Aku kesana. Betul. Aku datang. Rame-rame tuh Don ya. Seru. 2015 ya. Dan street itu nggak ada, tapi malah ganti jadi stand up fest apa? Stand up fest itu nggak ada lagi. Jambore apa? Ya di Jambore jadinya. Tahun ini Jambore. Pindah ke Jambore. Cuman dulu kayak model-model stand up street itu kan G-Confess ya, guys. Ya, ada G-Confess satu kali bikin kayaknya itu. Iya, itu dari IO kayaknya ya. Mungkin. Tapi dia kan sistemnya kayak street. Iya ya, satu kali selesai gitu ya. Di audisi semua wilayah, habis itu diadu di Jakarta gitu ya. Oh iya nih teman-teman, aku lupa ngasih tahu kalau aku merekomendasikan kalian sebuah akun untuk mendengar podcast terbaik dari anak bangsa, namanya Noise. Ini akun keren banget. Kalian bisa dengar podcast banyak-banyak dari para influencer terkenal. Kalian juga bisa dengar podcast atau cerita para influencer yang ngadain live. Aku juga sering loh bikin live. Ada hari Rabu, namanya Rabu Labu. Ada juga Misteri. Nah, tunggu apa lagi? Segera cepat download Noise, aplikasi keren untuk mendengar podcast. Kalian wajib tuh untuk download aplikasinya. Oke, wajib. Sip. Oke, sekarang kita udah mengudara di Noise. Udah live ini? Udah live kita di Noise sekarang. Keren. Orang-orang udah bisa dengar nih ya? Udah bisa dengar, keren. Tapi belum ada yang masuk. Jadi nanti kalau ada yang masuk nanti dia akan dengerin percakapan kita. Kita bisa record. Bisa dengar dari awal sebenarnya, cuman aku nggak mau record. Oke. Kan dia harus dengerin yang ininya yang keluar lah. Iya. Oke, jadi kan maksudnya tuh salah satu kan baru nggak banyak komik yang udah ke nasional kan. Nggak banyak sih? Iya, bisa dibilang seperti itu sih, nggak banyak iya, cuman ada beberapa gitu dari tahun-tahun 2014, 15, bahkan dari 13 kayaknya udah ada gitu, udah ada yang ke nasional dari Pekanbaru. Iya. Itu Iki ya, benar ya? Ada Bang Iki sebelumnya itu, ada juga dari Liga Komunitas yang periode pertama itu ada 4 orang juga yang ke nasional. Cuman yang nggak bertahan lama aja di Jakarta, itu aja sih sebenarnya. Komik Pekanbaru tuh nggak banyak berarti, Bang? Bisa dibilang nggak banyak, cuman ada gitu. Ada beberapa yang udah nasional juga, termasuk yang sekarang nih yang lagi hangat-hangatnya komika kita dari Pekanbaru tahu sendiri kan. Iya. Bonar Manalu, asisten Panji Pragiwaksono. Betul. Sekarang lagi berjuang di suci berapa? Suci 10 apa sekarang ya? Suci 10, Suci X. Orang bilangnya Suci X. Iya. Biar keren. Iya. Suci X. Nah, maksudnya tuh maksudnya tuh kan aku juga pasti kita punya kegiatan masing-masing. Abang juga punya kegiatan. Betul. Dan kayak selalu ada pertanyaan yang gini, Bang, kayak gimana? Pekanbaru siapa sih nasionalnya gitu. Baik yang Bonar udah main di podcast Dedi sampai sebelum itu juga ya selalu gitu. Maksudnya tuh sebenarnya kalau menurut Abang tuh kendala kita ke nasional apa sih?
Kendala ke nasional sebenarnya jarak aja sih sebenarnya. Jarak aja, soalnya menurut aku kalau mau fokus di stand up comedy ya harus jalannya ya kayak Bonar gitu. Berjuang stay di Jakarta. Ya, berjuang dulu di Jakarta, dari panggung ke panggung, dari YouTube ini ke YouTube itu. Lama-lama kan orang kenal tuh, otomatis banyak yang tahu, habis peluangnya juga besar gitu. Itu ya, kalau kita di Pekanbaru aja bisa juga dengan melalui media-media sosial sih sebenarnya. Cuman kalau kita heboh sendiri di panggung ya kurang. Nah, iya. Dan masalahnya kita tidak ada lokal heroes komik di Pekanbaru nggak sih? Atau ada cuman ya udah nggak pada masanya. Ada ya, bisa dibilang gitu, ada cuman nggak di masanya lagi sih. Untuk sekarang bisa dibilang nggak ada lagi sih lokal heroes yang namanya lumayan besar lah gitu untuk di Pekanbaru. Oke. Kalau dulu siapa, Bang? Dulu rame angkatan kita deh yang benar-benar bisa disebut lokal heroes selain Abang lah. Ada Ragil, CK. Oh iya. Itu mantan Liga Komunitas juga itu Ragil. Dulu rame. Ada David juga, ada Jackson juga dulu lagi seaktif-aktifnya, itu bisa dibilang lokal heroes sih. Bisa dibilang dulu rata-rata ininya, kreativitasnya, rata-rata lucuannya itu seimbang gitu. Beda dengan rata-rata lucu. Iya, beda dengan sekarang, Don. Sekarang mah susah dicari. Ada pun ini buat generasi baru nih. generasi baru juga. Tapi aku maksudnya kan aku udah gabung itu sebenarnya di penghujung 2013. Ya. Itu kan Super November kalau nggak salah. Super November. Karena November itu ulang tahun kita. Betul. Ulang tahun Stand Up Indo Pekanbaru. Lebih tepatnya di tanggal 4 November. 4 November. Nah, dan itu dari tahun 2013. Aku rasa aku aktif itu sampai 2018 kayaknya. Jadi full aktif ya, masih aktif tuh kayak akhir 2018, karena 2019 kalau nggak salah udah di Jakarta kan waktu itu kan. Iya betul. Terus 2018 pun juga setelah CLS 3 ya. Habis itu udah enggak, ya maksudnya ada panggung tapi tidak begitu panggung yang dulu ya. Ya justru tambah banyak, cuman 1 tahun tuh aibnya aib pula, upnya itu cuma 1 tahun, habis itu ya udah kena ke Jakarta, pas balik ya memang kayak udah nggak ada nulis lagi, segala macam. Ya sih, jarang sih Hamdan sekarang kalau lihat di panggung. Kan memang udahlah, maksudnya kasih kesempatan buat yang lain juga. Betul. Bagi-bagi. Aku di belakang layar aja. Ya, tapi kalau kita bahas tentang komunitas nih Bang, maksudnya kita bahas tentang komunitas. Sekarang ini udah bisa dibilang nih generasi 5.0 enggak ya? Ya juga udah bisa dibilang lah, maksudnya bisa dibilang yang kelima lah ya kan. Kalau kita bilang generasi pertama itu generasinya Bang Fakih atau Bang Gunawan. Habis itu generasi keduanya generasi Bang Fakih, generasinya termasuk Ragil lah satu, itu kayak masih satu itu ya. Generasi ketiganya mungkin generasi kita kan. Iya betul. Generasi keempat generasi Bang Jopri. Nah ya. Dan sekarang udah generasi kelima ya. 5.0. Iya. Dan ini nih, berarti kan generasi kelima. Iya. Kira-kira apa sih masalah di generasi kelima? Tapi rasanya banyak kok komiknya. Komiknya banyak, cuman memang minim pengalaman aja sih menurut aku. Minim pengalaman tuh bisa dibilang kurang panggung, masih kurang banyak mainnya gitu. Kalau kita zaman dulu kan kita mainnya sering kali tuh, minggu ini di mall ini, minggu ini di sekolah ini. Kalau sekarang tuh ya terpatok cuma di open mic aja gitu, nggak banyak panggung, jadi kurang panggung ya, kurang pengalaman juga. Kurang panggung dan kurang pengalaman. Kalau sekarang berarti kalau untuk job-job itu kurang panggilan. Kalau sekarang sih apalagi pas mulai pandemi itu bisa dibilang kosong banget. Oh iyalah, pasti. Setelah pandemi ini sekarang udah mulai perlahan ada lagi. Contohnya kemarin minggu kemarin aku ke Pertamina Duri ngisi juga di sana. Pejuang lomba
Berjuang lomba sekarang belum terlihat. Oh, Kalau dulu masih belum kan terlihat pejuang ya. lomba, Ya, iya. dulu ya kita ya pejuang-pejuang lomba itulah kan. Maksud itu ya lomba ya memang diseriusin kali. Bahkan open mic dulu kan baru punya 3 kan. Iya, ada open mic kampus, Ada open mic kampus 2, open mic open mic pusat, PKU pusat 1. PKU 1. Jadi ada Iya. 3 dan 1 malam kombut. Iya, betul. Ya itu kan dulu maksudnya kita menciptakan itu kan supaya ini ya, maksud itu supaya eh kita merasakan atmosfernya di Jakarta. Iya, iya, iya. Tapi karena di Jakarta itu kan ya Jaksel hari ini, Jakpus Iya, ini segala betul. macam. Open mic-nya bisa keliling. Iya, kan? bisa keliling. Bahkan ada yang 1 malam tuh ya 2 tempat Iya, gitu kan. betul. Ini buka. Nah, kalau menurut Abang yang kita mencoba untuk 3 tuh ngefek gak? Sangat ngefek sih menurut aku karena seperti stand up ini kan kalau nyobain materi di satu tempat pecah nih, di tempat lain belum tentu pecah. Jadi langkahnya itu mencoba di open mic lain gitu. Kayak kita dulu Oke. punya stand up UR ya. Iya, ada stand up UR, ada stand up UIN. Nah, Habis iya itu tuh. mereka juga maksudnya asik juga kan ya. Ada trofeonya juga. Nah, Mereka iya. juga bikin kompetisi jangka panjangnya juga gitu kan. Betul. Kan dengan penonton berbeda di setiap tempat ya pengalamannya pasti berbeda. Jadi apa? Jadi kayak banyaknya jam terbang di situ tadi. Tapi Betul. kalau menurut Abang komik jadi itu butuh berapa lama? Dari dia mungkin Waduh. Kalau ini bervariasi sih banyak. kita buat rata-rata normalnya aja ya. Mungkin 1 tahun bisa. 1 tahun bisa. 1 tahun bisa ya, tapi dengan cara yang memang efektif ya maksudnya tuh Oke. dengan open mic-nya yang serius, nggak setengah-setengah. Generasi 5.0 sekarang sih keren aja nyebutnya Bang. Generasi 5.0 sekarang nih kalau menurut Bang itu dimulai dari angkatan si Esa ya? Atau Esa, mungkin bisa dibilang Esa. Bisa ya. Ini angkatannya Esa nih kalau Abang nilai tuh apa ya kayak Ada gimana nggak sih? calon bintangnya gitu? Iya maksudnya tuh yang paling cepat siapa atau kayak hitungannya berarti kan Esa yang pertama nih angkatannya Iya, ya iya. angkatan ini kan juga ya maksudnya kayak rank 2 tahun 3 tahunan ya. Iya. Dan yang ini kan pertama nih itu masih belum jadi untuk kita juga ada kayak main siapa yang mau ke nasional pasti kayak dikasih ini ya sedikit agak dilebihkan sedikit lah gitu. Atau Betul. kalau menurut Abang selain Kalau penulis Bonar nih Kalau menurut aku sih Esa oke. Untuk generasi apa tadi 5.0 tadi Iya. ya. Esa tuh termasuk yang oke. Cuman kalau dibawa untuk ke level yang lebih tinggi masih butuh belajar banyak sih di Pekanbaru. Kalau menurut aku itu Esa oke. Ada beberapa yang oke juga, tapi banyak juga beberapa yang belum konsisten ya? belum konsisten. Masih Hari ini lucu, besok belum tentu. Oke, Gitu. bisa dibilang masih pada belum mempunyai setlist sakti ya. Betul, belum mempunyai karakter masing-masing. Karakter dan setlist sakti 30 menit itu. Ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Oke. Next. Kita tinggalin generasi 5.0 dulu. Oke. Kita bahas ke Abang pas di Street Festival, Bang. Tahun 2015 ya. 2015. Waduh, itu kenangan lama sih sebenarnya. Iya, kita Malu-malu juga dibahas sebenarnya nih. Iya. Tapi kan keren, maksudnya tuh Iya sih. Abang kan juga menggunakan baju takkan hilang. Tawa di bumi. Iya, tawa di bumi Melayu. Iya, Melayu di Masih- bumi ya. Masih Melayu di bumi. Betul. Tagar itu sempat jadi hashtag trending loh di YouTube juga, di Twitter juga gitu kan. Maksudnya Iya. berpengaruh gitu. Betul. Dampaknya, Bang. Dan maksudnya tuh setelah itu sebenarnya nih aku pengen tahu jujur kan ya Iya. buka-bukaan aja. Iya. Memang ada nggak sih tawaran yang TV setelah itu? Tawaran kalau untuk di level nasional jujur nggak ada ya. Cuman kalau di Pekanbaru kita ada beberapa tawaran. Cuman ya waktu itu mikirnya tuh nggak diambil dulu, pengen fokus untuk belajar lebih bagus aja lagi gitu waktu itu. Itu angkatan Lolo abang ya? Enggak, itu kalau yang angkatan aku State? tuh keren semua tuh. Ada Rin, ada Musdalifah Basri. Oh, iya. Aci Resti, Iya, Arif Barat. Lolo juga kan? Lolok bukan. Lolok beda. Lolo kok nggak salah ya kan setelah itu
Enggak lama setelah itu Suci. Iya gak sih? Enggak. Lolok, Suca mungkin, Lolok iya Suca masuk Suca habis itu. Dan rata-rata anak Suca satu itu ya teman-teman di street 5 itu. Oh iya. Perjuangannya lumayan itu tuh. Dari ya itu masih bisa dibilang tuh dewa-dewanya komunitas masih pada ini semua ya, masih pada apa namanya? Dewa-dewa komunitas tuh masih ada gitu. Masih ada gitu kan. Kalau sekarang kayaknya memang udah terkuras gitu. Rasaku walaupun pas aku lihat Suci X nih kemarin tuh kan. Iya. Aku tiba-tiba lihat Ilham gendut. Anjing gendut ya. Aku dulu perasaan jumpa ya. Badannya enggak sebesar itu. Pak Moa tuh jadi orang bukan orang Pekanbaru ya. Pernah di Pekanbaru. Betul. Dan di bawah naungan komunitas stand up Indo Pekanbaru. Pernah. Dan tidak lucu waktu itu, tapi keren loh. Iya, makanya kayak yang kita bilang di awal tadi, di Jakarta tuh bisa merubah apa aja gitu. Iya. Iya kan? Berarti juga kalau memang mau ke nasional ya harus bisa dibilang itu salah satu jalannya. Harus stay di sana dulu. Iya. Oke. Kita coba ngebahas tentang kompetisi Suci X. Dan peluang Bonar. Kalau aku pribadi sih singkirin dulu nih Pekanbaru, singkirin dulu asalnya mana. Iya benar. Peluangnya cukup besar karena Bonar di sini juga menurut aku tidak akan full ngebawa Pekanbaru secara besar gitu kan ya. Iya, betul. Karena dia juga bisa dibilang dia butuh perjuangan juga di sana. Dia memang sih ada namanya itu memang dari JIS ya, maksudnya dari G-Confess gitu kan. Iya, betul. Setelah G-Confess berani untuk mengambil keputusan stay di sana kan? Ya, jadi asisten Panji tadi. Itu kan juga bukan hal yang mudah gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau menurut Abang peluang kita tuh kita bisa ya maksudnya tuh ada yang posisi 5 besar lah di Pekanbaru. Kalau peluang untuk 5 besar ya otomatis pasti ada. Dari aku sih 70% masuk 5 besar. Pasti ada komunikasi juga sama Abang kan kayak materi. Karena komunitas pasti juga bantu keroyokin kan. Iya, betul. Kombut lah bukan keroyokin bikin materi ya. Betul. Peluangnya besar dan menurut aku Bonar juga komika yang punya karakter tinggi gitu ya kan. Dibandingin lawan-lawannya ya menurut aku peluang itu 50% lebih malahan untuk bisa capai 5 besar. Wow. Ya soalnya aku udah mantengin juga itu yang di YouTube kemarin Suci X. Iya, aku lihat itu yang berat tuh kayak Ilham berat. Iya gitu. Si Gerald banyak juga itu. Soalnya banyak karakter juga banyak ada yang pakai bahasa Inggris juga sekarang. Ya. Kalau untuk peluang besar. Iya sih. Dan aku menilai tuh Bonar tuh salah satu tak dapat di Suci di ketika yang tadi aku bilang gitu. Ya. Generasi bintang BT Lord terakhir bermain dan sudah tidak ada lagi yang besar-besar di Lord di daerah Jakbar itu udah ikut kompetisi atau memang udah jadi ya rockstar gitu kan. Ya Bonar lah yang kalau aku menilai itu menjadi salah satu mega bintangnya di situ. Benar atau nggak sih kalau menurut? Bener, aku betul juga. Tapi bisa juga mungkin di bagian-bagian Jawa tuh superstarnya udah pada berganti juga. Kita nggak tahu juga bener. Kan. Tapi aku walaupun superstarnya udah pada berganti bang, maksudnya kan generasi baru. Ini kan sama, maksudnya tuh yang memulai generasi sekarang ini kan kebanyakan mereka di generasi 3. Ya, itu generasi kita kan, maksudnya tuh kebanyakan itu di generasi 3 dan kemungkinan tuh ya di generasinya kita kan. Sementara ini kan generasi 4. Ya, betul. Bonar generasi 4 kan, rombongannya Bang Jopri kan. Ya. Dan itu rata-rata kan juga seperti itu. Yang di komunitasnya juga kan gitu. Iya betul. Persaingan mereka juga ya bisa dibilang bersaing untuk di komunitasnya, kalau bisa kan naik bareng-bareng kayak yang di Medan kan. Iya. Keren gitu. Tapi tetap satu juga yang jadi. yang aku pertanyakan itu yang aku takut itu mereka generasi 1 sama 2-nya itu. Ya. Itu kan udah habis gitu. Iya sih, setuju sih. Rockstar generasi 1, generasi 2 ini yang susah ya, maksudnya tuh dia ketika udah nampil
itu kayak ada spesial apa sih? Kayak ada spesial respect gitu. Buat para penonton juga akan merasa itu kayak spesial respect. Jadi cuman just itu gitu. Tapi itu yang untuk rockstar yang di Jakarta yang kita tahu aja kan. Makanya kita nyebutnya rockstar yang kita juga tahu gitu. Iya. Nah, kalau pandangan Abang, Ya. Bonar itu tabungan materinya sanggup sampai berapa minggu? Waduh, itu sebenarnya juga jadi masalah sih bagi kita gitu. Kemarin sempat datang ke Pekanbaru, yang aku tanya nih tuh, gimana nih tabungan materi kau aman nggak? Ya, ini bocor-bocor aja. Bonar juga bilang, oh untuk amannya aku baru punya set 40 menit. 40 menit itu ya kira-kira untuk 5 kali tampil aja. Oh iya. Iya, yang aman baru 5 kali tampil. Tapi sekarang juga berapa besar sih Suci X? berapa orangnya? Kemarin yang ini 11. Ya, Yang dapat Ultimate Ultimate berapa ya? Yang aku tahu Bonar 1. Terus 4 siapa nggak lagi? sih? Ada 4 kira-kira. 15. Iya. 10 Lumayan. besar. Untuk sekarang materi 10 besar aman. Oke, aman. Gitu ya gitu. Prosesnya Tapi masih itu ya berjalan. list squad ya maksudnya ya. Iya, yang Dan itu masih satu benang merah. beda-beda. Beda ya. Beda-beda. Jadi dia bawainnya ya tergantung Oke. mana tahu ada. Jangan dibocorin juga. Iya, betul. Kita lanjut lagi. Tapi ya tetap tema kan. Maksudnya ya tapi Gobik tahu caranya untuk bisa mengandalin gitu. Betul. Nah, aku aduh, ya boleh, silakan buka aja. Gini kan nggak masalah, Bang. Kita memang ini kan menggelepok lah kalau bahasa ini ya. Nyantai ya. Nyantai. Oke. Angkat aja. Tapi aku memang selalu pakai celana pendek. Apalagi Dan? Aku lupa mau nanya apa jadi ya, Bang. Kok lu? Iya ya, aku balik ke generasi sekarang. Maksudnya Ya. itu kan apakah juga jadi salah satu juri? Ya, setiap minggu aku ngejuri. Kita kan kayak kita tahu sadar bahwa kita kekurangan panggung dengan sifatnya kompetisi panjang. Betul. Maka kita bikinlah semacam liga kan seperti itu. Liga. Dan menurut Abang menurut Abang gimana sejauh ini liganya? Positif, Sejauh ini berjalan lancar. dia kan ada 2 divisi tuh. Iya. Divisi 1 dan divisi 2. Kalau untuk divisi 2-nya ya standar sih, seperti kayak anak-anak baru stand up gitu. Oke. Tapi kalau untuk divisi 1-nya seru. Terbukti dari setiap minggu tuh penampilan selalu pecah dan nilai dari liga tuh kejar-kejaran nih sekarang. Oh iya. Tapi tetap ada MU-nya, Bang. Iya ada. Apa ada MU? MU kali sekarang di 20 nih. Aduh, tapi tetap ada MU-nya, Bang. Ada MU-nya pasti. Dan itu seharusnya MU tuh Inter sama Milan seharusnya namanya kan, tapi bukan itu kan. Inter malah yang di atas sekarang, Betul, Inter Robi. Dan malah yang di bawah ya 2R juga. 2R gitu. juga. Tapi kenapa kalau Abang ini calon-calon nih? Ya. Calon-calon Degra nih atau tidak ada Degra? Karena ada beberapa peserta yang mengundurkan diri. Gimana ya? Dari peraturan DI pertamanya itu pasti ada degradasi. Oke. Dan ada promosi nih. Tapi kan kita bisa lihat juga nih dengan yang Anda bilang tadi ada yang mengundurkan diri. Cuman dari peringkat 1 otomatis naik ya, dari divisi 2 ke divisi 1 ya. Iya, pasti. 1-2 naik. 3-nya diadu dengan paling nomor 2 terakhir. Iya. Oh, ada playoff. Ada playoff. Itu battle berarti. Battle. Jadi belum tentu juga udah nomor 3 di divisi 2 bakal. Mereka cuma 10. Iya. Yang aman cuman posisi 6. Lebihnya nanti. Iya 6. Iya. Yang peringkat 7 tuh udah riskan semua tuh calon-calon ke bawah. Dan ku tengok namanya malah ada bernama ada siapa ya? Ada Bang Aldian kalau nggak salah. Ada Bang Aldian juga ya. Tapi kalau bisa sapu bersih ada 2, Bima. Ada Bima juga iya. Tapi kalau bisa sapu bersih 2 pertandingan terakhir, habis tuh yang peringkat utamanya terpleset, bisa jadi naik ke posisi 3 atau posisi 4 sih paling maksimalnya. Tapi kalau untuk posisi 1 itu cuma bisa diperebutkan dari peringkat 5.
Oke. Dari peringkat 5. Nah, aku sebenarnya ada sedikit usulan dengan format itu. Halo selamat sore nih. Jadi kita live juga di Noise gitu ya. Dan ada yang halo selamat sore katanya. Halo selamat sore. Selamat sore. Boleh nanya ya. Jadi kita lagi bahas tentang stand up komedi dan memang lebih spesifik ke Pekanbaru, tapi juga kita ngebahas stand up komedi secara secara luasnya ya. Jika ada yang mau bertanya mungkin mengenai kayak kemarin tuh ada yang nanya sama aku juga pas aku buka live. Gimana sih cara bikin materi gitu kan. Oh gitu. Jadi aku merasa kayak ya buat aja gini-gini gitu. Aku kasih arahan terus karena tidak ada topik pembahasan, aku nyuruh dia, kamu mau ini coba. Kamu punya keresahan apa? Aku suruh dia ngombor gitu. Oh, langsung dibedah. Langsung gue bedah, dapat, Bang. Masalahnya aku punya materi itu susah kali rasanya gitu. Kalau untuk orang bisa gitu. Aduh. Lanjut nih Bang. Kita bahas tentang liga tadi. Ini cuma 5 minggu apa enggak sebentar atau kayak 5 minggu season 1 bukan apa setengah semesternya baru gitu. Musim 1. Bukan musim. Bukan musim juga ya. Ini kayak home away gitu. Iya betul. Tapi sempat dengar juga setelah minggu kelima ini langsung didapatin juara satunya. Iya, maksudnya betul. Apa enggak begitu sebentar? Lebih kayak ada paruh musim lah kalau kita lihat di liga. Gini kalau menurut aku sih menurut kita yang nonton itu sangat sebentar. Cuman bagi yang main itu sangat-sangat lama gitu. Soalnya orang tuh udah pada keteteran semua material, enggak ada materi lagi, Bang. Udah materi-materi sakral zaman-zaman dahulunya udah keluar semua gitu. Maksudnya aku kan juga merasakan loh. Aku juga merasakan kompetisi jangka panjang kan, CS3 kan. Dan aku malah sanggup materi aku tuh cuma 3 minggu gitu. Kompetisinya 12 minggu. Waktu itu dan terbukti masih bisa sampai ke menit-menit akhir lah walaupun terpeleset juga di semifinal kan gitu. Betul. Apalagi ini yang 5 minggu dan semua pesertanya itu wajib maju. Kalau yang kompetisi jangka panjang lain tuh ada yang dieliminasi, jadi kita nggak takut lagi sama yang dieliminasi. Kalau sekarang yang di bawah juga bisa ngejar kita gitu. Jadi kalau aku tuh trik untuk bisa membuat materi lama gimmick dan bergimmicknya plus musik. Betul. Pasti penonton suka kayak gitu. Iya. Karena musik nggak mungkin diputar 1 menit udah habis kalau pakai musik. Yang divisi 2 ini kan cuma 3 menit ya. Iya, 3 menit. Iya, cuma 2 menit doang dia jadi kan bisa itu kayaknya berapa lah gitu kan. Ada strateginya. Iya gitu. Ya aku bocorin aja. Tapi kan ini tayangnya kemungkinan udah selesai. Mereka udah tinggal satu pertandingan lagi gitu. Ya udah. Oke. Tapi menurut Abang yang kuat siapa? Untuk divisi berapa? 1 aja. Untuk divisi 1 ya, yang kuat ya. Ada 5 sih calon pemenangnya nih. Calon pemenang. Kalau tapi kayak masih 5. Masa ya 5? Bukannya 3? Bisa 5, udah dikalkulasiin. Ini bisa 5. Bukannya yang lain itu nggak kuat, semuanya kuat kalau di divisi 1 aku akuin gitu. Cuman kalau untuk bisa nyabet juara satunya nih, ada 5 orang. Pertama masih ada kesempatan untuk Jopri. Syaratnya ya harus sapu bersih 2 pertandingan sisa. Jopri peringkat berapa? Jopri peringkat 5. Padahal di awal-awal dia peringkat 1. Tapi penyakit itulah. Penyakit kan MU dulu pas di awal-awal juga peringkat 1 kan. Kenapa contohnya MU? Iya, musim kemarin. Iya. Karena sekarang memang nggak tahu. Aku kesal Bang Casemiro ke sana loh. Iya, baru deal ya? Deal. Kok bisa bawa Tsunami Trophy lah. Aduh, masa dia bawa pemain Batak kami susah. Lanjut yang kedua tuh ada Ihsan. Syaratnya juga sama, sapu bersih 2 pertandingan. Tapi Ihsan kayaknya berat. Kenapa tuh? Dia menanggung anak divisi 2. Ya, dia juga mentor divisi 2 ya. Iya. Ya, aku itu kenapa nggak mentornya di luar dari yang bermain, Bang? Cuman satu sih alasannya, karena emang nggak ada orang lagi. Iya, karena kalau aku tengok, kalau beberapa mentor orang nih itu bantunya punchline. Betul. Dan
Dan aku memang merasa seperti itu. Mereka apalagi dikasih Ihsan. Maksudnya tuh dikasih Ihsan tuh ngasih punchline gitu. Jadi iya maksudnya tuh kalau kayak gitu iya gimana berkembang. Betul, Ini aku jujur mengkritik sama panitia ya. Ya mungkin biarin dengar. Nah, menurut aku tuh kita banyak orang yang bagus di dalam teknik juga, tapi mungkin ya sekarang mungkin bisa tuh kayak mungkin pakai Bang Ega juga kan, ya. pakai Bang Rifki, ya mereka yang kayak cara ngebuka deh, maksudnya seperti itu gitu. Betul. Karena kebanyakan orang malah ngasihnya punchline gitu. Betul. Kemarin itu salah satu yang dikritik tuh, sempat ditanyain, "San, anak-anak ini datang bawa materi full atau minta materi sama kau?" kayak gitu. Rata-rata nggak ada bawa materi bang, jadi aku yang jalanin kayak gitu. Kasian juga Ihsan ya kan. Nah, ya makanya maksud itu ya, dan kalau kayak gitu ya kompetisi ini tuh tidak berfungsi dengan kemauan apa yang diagendakan cita-cita dasar dari komunitas ya. Iya betul. Tapi sekarang udah diperbaiki kayaknya, anak-anak udah mulai bisa cari premis sendiri, ngolah materi sendiri, nanti cuma diarahin oleh mentor-mentornya kayak gitu. Iya, maksudnya itu kalau kayak aku dulu tuh malah Ya. aku malah nggak mau kombut, aku ngelakin kombut. Oh gitu. Karena aku udah merasa, karena aku memang buat materi sendiri gitu. Iya. Dan nulis. Dan aku kombut malah milih gitu, kayak sama abang aja, sama ini aja gitu. Dan aku kayak tidak mau kayak rame-rame gitu. Oh. Itu aku gitu kan. Tapi kan juga beda dengan yang sekarang malah tapi tetap kombut gitu. Iya. Bukan tidak kombut, tapi kombut itu milih gitu aku. Iya. Sekarang sih agak manja sih orang-orang. Iya, kayaknya itu juga salah satu faktornya. Tapi juri udah nih. Abis itu tadi peluang lagi ya. Ada Ihsan, abis itu ada Ihsan. Esa. Ada Esa. Oh, Esa sempat Esa di meroket sekarang. semenjak malam spesial. Iya. Sebenarnya sebelum malam itu Itu. dia udah keren juga mainnya. Sama meroket juga. Abis itu ada Tapi brandnya jangan disebut ya, soalnya belum masuk. Mana tahu mau. terus yang Esa selanjutnya- kata sering dengar di podcast. Iya. Terus selanjutnya ada Kubil. Kubil sekarang di peringkat 2. Oh, kalau aku sih kayaknya Lord lah. Nggak tahu nih malam ini penentuan apakah Pak Cik Robi masih nyaman di pucuk, nggak tahu juga, atau tergelincir nggak tahu juga. Seru kalau di divisi 1-1. Hitungan angka-angkanya masih dekat-dekat gitu semua. Asik. Kali. Tapi ya kalau untuk divisi 2 kayaknya udah tahu siapa sih. Iya sih bisa dibilang. Udah. Masih bisa tapi agak susah. Jauh nggak sih poinnya? Jauh, bisa dibilang jauh. Tapi kalau seandainya si Azhar nih yang peringkat pertama nih terpleset, bisa jatuh. Bisa Oke. jatuh. Kalau terplesetnya ngeri kali gitu ya. Oke. Kalau menurut Abang, Ya. Jika mungkin kan kita bakalan lanjut ke season 2 gitu kan. Ya. Itu kalau ada pemain baru itu gimana sistemnya? Atau itu gimana? Itu salah satu opsi karena klubnya juga berkurang sekarang kan karena banyak mundurin Dan diri. kemungkinan juga Liga 2 bakalan naik drop gitu kan. Iya, banyak yang drop, banyak yang mundur karena materinya kan jangka panjang tuh harus dicari-cari terus. Menurut aku sih bisa ada opsi kayak masuk klub baru gitu. Ya, itu regulasinya gimana untuk masuk baru kan? Pasti ada regulasinya. Maksudnya Nggak tahu ya. syaratnya memang harus semua dimulai dari 2 atau kayak ada yang wildcard bisa naik wildcard ke 1, mungkin bisa aja gitu. Bang Andika Safin datang mau ikut. Ya kan contoh Iya, gitu. bisa aja sih. Eh, Mungkin atau pakai opsi beli klub begitu. Oh, beli Iya, slot. Beli slot. Jadi teman-teman yang mau beli slot, yang sekarang ini ada slot Bang Hega, slot Bang Rifki ya. Nah, di divisi 1 ada. Oke, apa lagi? Kemungkinannya itu aja atau diadain lagi mungkin kayak laga-laga untuk cari peserta lagi mungkin. Oke. Tapi terakhir Bang. Ya. Sebelum kita close nih Bang, aku pingin dengar satu gosip dari Abang. Gosip apa? Iya, pokoknya Gosip. bebas, satu gosip Gosip dari bebas ya. Abang. Ya mau nasional boleh, tapi tentang seputaran komik juga, jangan Oh, jangan gitu. artis. Nanti gosip artis tentang
baru siap nonton silet abang mau bocorin sih? Aku sih jarang dengar gosip ya, tapi ini Ya kabar-kabar iya burung lah. aja bebas. kabar-kabar tentang komika-komika PKU aja. Oke. Aku sih nggak mau pakai inisial, langsung bilang nama. Ah, Kabarnya Gegana Agung Putra setelah dioperasi dia jadi Terminator. Aduh, dan aduh. kalau Ega dengar ini, Ega udah pulang ke rumah. Mudah-mudahan proses penyembuhannya semakin cepat. Amin. Aku kangen kali ini Respect nonton sama bola. Bang Ega, padahal ketika aku lihat line up liga itu ada Bang Salah Ega, satu- ada Dira. Betul. salah Jangan satu panggil Rifki. unggulan kan. Aku langsung kayak, wih, ajay. Aku rasa pengen ikut juga waktu itu sempat. Iya. Tapi karena masih ada masih Ya. belum lah. Aku mau kayak lebih baik lihat meta-meta dulu lah, meta mengamati dulu gitu. Oke, makasih Oke, Bang. makasih Andon udah diundang. Abang salah satu yang datang aku kasih bingkisan. Karena Yes, ada yang. terima kasih udah dikasih bingkisan. Oke. Thank you Andon. Oke, sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. See you next time. Nikmati saja pedasnya, hanya di podcast Kopsus. Hanya di podcast Kopsus.